Pasien kalau merasa dirugikan ke ID atau ke KKI nih Bu? Ke KKI dong. Oh ke KKI ya, ya. Langsung lapor ya Bu ya? Iya. Ya tapi sebenarnya nggak apa-apa juga ke ID asal ID sama KKI sama KMKes itu bisa berkoordinasi dengan baik. Sebenarnya kan masyarakat ya. Ada koordinasi Bu? Ya mungkin. Kalau dalam hal perbaikan tata kelola itu perannya KKI gimana Bu? KKI kan tentunya lebih ke arah terhadap kompetensi dokternya. Ya, kalau terhadap vaskesnya itu adalah kewenangan dari tugasnya dari Kementerian Kesehatan bersama Dinas Kesehatan setempat. Gitu. Jadi, tetapi kita tentunya di dalam KKI itu ada kolegium yang akan mengawasi perilaku si dokternya, si residennya, gitu seperti itu. Termasuk konsulennya itu deh Bu ya? Termasuk konsulennya tentunya. Kan itu di bawah ininya kan? Iya. Hanya rezimnya KKI. Betul. Ya kan karena konsulennya juga punya STR juga. Ini pun juga menjadi. Sekalian update kasus yang TPNS. Itu gimana Bu? Yang terbaru, berita terbarunya seperti apa Bu? Baik korbannya, terus pelakunya dan segala macamnya. Dokternya itu. Yang terakhir kan memang ini sudah masuk ke ranah pidana ya. Karena ternyata memang di situ ada unsur pidana. Dan kami tentunya dari KKI melihat bahwa ada pelanggaran disiplin profesi yang dilakukan yang membahayakan kepada dokter ini, terhadap dokter ini yang tentunya juga kita setelah melakukan investigasi, pemeriksaan dan melakukan kajian semua, kita melihat bahwa kita perlu melakukan pencabutan STR kepada dokter ini karena dengan STR-nya dicabut otomatis dia tidak bisa berpraktek ya. Kita sudah berkoordinasi sama dinas untuk mencabut karena tentunya kita tidak mau lagi ada korban-korban lagi karena jelas dia menggunakan kompetensi dia untuk melakukan tindakan pidana itu. Gitu. Kalau untuk korbannya Bu? Korbannya saya nggak update dah saya. Itu bukan bagian dari tugas KKI? Bukan. Itu udah polisi pidana itu kan. Ya kan nanti korbannya mau seperti apa kita. Jumlahnya apakah masih akan ada lagi yang lapor segala macam? Kemungkinan masih ada lagi ya. Gitu. Yang saya dengar sih itu bukan cuma satu. Tapi itu bukan ranah KKI lah. Kalau yang itu Bu, yang dokter di Garut ya? Ya. Sekalian itu dari KKI gimana prosesnya itu? Kalau kasus di Garut ini kan memang ketika kita menerima laporan gitu ya dan ini dilakukan di fasilitas pelayanan pada saat dia melakukan pemeriksaan artinya profesi dia jelas yang sedang dia lakukan di situ gitu maka ini benar-benar sudah menjadi ranahnya KKI sehingga berarti agak beda ya dengan posisi di RSHS tadi ya? RSHS tuh dia lebih kan? Pada saat pendidikan. Tapi ya sama juga sih, cuman kalau yang ini dia sedang melakukan pelayanan. Iya. Itu ya. Nah, kemudian kami dari Majelis Disiplin Profesi melakukan investigasi ke Bandung, ke Garut waktu itu. Tim kami, sudah langsung ya? Sudah langsung ditindaklanjuti. Kita melakukan investigasi berapa korbannya, kemudian juga dokternya, vaskesnya, semua kita cek. Hasilnya ya memang ini ada unsur ada penyimpangan dan juga unsur pidana gitu loh. Maka sudah dimasukkan juga ke pihak yang berwajib dan diteruskan karena pidana ya? Ya, kalau dia memang kasusnya bukan hanya sekedar disiplin profesi, maka kita harus menyerahkan ke pihak berwajib. Tetapi kalau ini sebatas disiplin profesi, maka itu akan ditindaklanjutkan di kita. Ranah etik ya? Sebenarnya etik itu di ID ya, di organisasi profesi. Tetapi kalau etik itu kemudian sudah dilihat mengganggu pelayanan, maka dia akan masuk ke dalam disiplin profesi yang harus ditindaklanjuti oleh KKI. Jadi sekarang pasien kalau merasa dirugikan ke ID atau ke KKI nih Bu? Ke KKI dong. Oh ke KKI ya. Langsung lapor ya Bu ya? Iya. Ya tapi sebenarnya nggak apa-apa juga ke ID asal ID sama KKI sama KMKes itu bisa berkoordinasi dengan baik. Sebenarnya kan masyarakat ada koordinasi Bu? Ya mungkin perlu ditingkatkan saja. Dengan kasus seperti ini sebenarnya kita harus menjadi lebih
lebih apa ya, dewasa bahwa kita bekerja ini untuk masyarakat gitu ya. Kalau kasus ini banyak terungkap begini kan juga ini bagian dari efek jera ya yang harusnya diterima oleh para dokter. Nggak main-main loh kalau kamu kayak gini, benar-benar loh gitu ya ininya apa kasusnya. Dan menurut saya bukan cuma ID aja. Di KKI ini kita bekerja sama juga dengan Dinas Kesehatan. Majelis Disiplin Profesi ini berkoordinasi dengan seluruh Dinas Kesehatan provinsi dan kabupaten kota. Karena itu yang paling dekat kan. Langsung ya? Iya, kalau ada kasus masa iya dia mesti ke KKI ke pusat ke Jakarta. Nah dari daerah itu kemudian melaporkan kita akan turun gitu ya, seperti itu. Bu, ada kesan di masyarakat ini ya. Sekarang ini setelah ada undang-undang kesehatan yang ombudsman ini, itu hubungan antara ID dengan pemerintah, khususnya Kemenkes itu kurang akur gitu Bu. Dulu kan kelihatan mingle, kalau sekarang nih yang satu ke sini, yang satu ke sini, terus merasa mau dihilangkan, ada yang merasa dihilangkan, merasa mau diduakan atau ditigakan ya. Kan jadi nggak enak gitu kita lihatnya gitu. Itu sebenarnya persepsi di masyarakat ya menurut saya ya gitu ya. Karena sebenarnya Undang-Undang 17 ini mengembalikan porsinya masing-masing gitu ya. Artinya gini, organisasi ID itu kan organisasi profesi yang sudah cukup lama ya, yang tua, yang pengalamannya luar biasa dalam gitu. Dan tentunya kita juga nggak bisa menafsirkan gitu ya bahwa ini punya peran yang cukup banyak selama ini gitu kan. Tetapi tentunya juga organisasi ini kan atau ormas ya, organisasi masyarakat kan ID itu ya. Itu kan boleh saja ya nanti Mas Gawai mau bikin karena dokter mau bikin juga ya boleh aja gitu loh. Kan itu nggak boleh satu-satunya dong, namanya ormas kan boleh. Berarti ada yang lain, Ikatan Dokter Jiwa Indonesia gitu boleh? Ya boleh aja. Kalau saya Ikatan Dokter Rakyat Semesta. Ya boleh. Lagi musim kan? Boleh. Kayak farmasi, dulu cuma ada satu IAI, sekarang banyak tuh. Ikatan farmasi ini ya boleh dong semua orang, dan nanti semua orang berhak untuk memilih mau masuk di mana yang dia merasa bahwa ini organisasi ini memberikan banyak manfaat buat saya misalnya gitu kan, ya boleh-boleh aja. Nah saya mau mengklarifikasi apakah hubungan Kemkes dengan ID itu renggang? Nggak juga, Pak Menteri aja kemarin datang tuh waktu pelantikan ID, kalau nggak Pak Menteri nggak mau datang gitu, iya kan? Itu. Yang pelantikan yang baru ya, bungkus baru. Pak Dokter Slamet ya? Pak Dokter Slamet gitu. Karena diundang katanya Bu. Ya kalau nggak diundang ya kita juga nggak datang. Jadi gini, aman-aman aja ternyata. Aman. Cuman butuh nongkrong bareng aja di sini. Gitu ya? Kurang ngopi kali Bu. Kurang ngopi Bu. Kurang gitu ngopi. Jadi jangan ketemu di dalam diskusi aja, ngopi lah sekarang. Ngopi Iya. lah, Bang. Mungkin Jadi nanti biar- kita bilang sama Pak Menteri ya supaya Nah, ngopi gitu. bareng gitu kan.